Ini sangat mengejutkan sekali ya. Tiba-tiba ada pemberitaan Prabowo tunjuk Zulkifli Hasan sebagai ketua pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau kita lihat yang menjadi Menteri Koperasi itu adalah Budi Ari, loyalis dari Pak Jokowi. Kenapa Pak Prabowo lebih mempercayakan Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai ketua pembentukan Koperasi Desa Merah Putih? Ini kan sangat wow sekali ya, sangat di luar dugaan sekali. Kalau kita lihat pemberitaan pada saat lalu, bahkan Budi Ari ungkap Jokowi dukung penuh Koperasi Desa Merah Putih. Seharusnya kan ya Budi Ari lah yang menjadi satgas pembentukan koperasi desa, bukan Zulkifli Hasan. Nah, apakah pada saat lalu ketika Budi Ari berkunjung ke rumah Pak Jokowi dan membicarakan terkait koperasi desa, akhirnya Pak Prabowo berubah pikiran? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas dari pemberitaan menurut saya seharusnya Budi Ari lah yang menjadi satgas pembentukan koperasi desa Merah Putih. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya dari berita Detik News, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi mengungkapkan Presiden ke-7 RI Jokowi sangat mendukung pembentukan 80.000 koperasi desa. Ini juga maksudnya apa? Padahal presidennya itu ya Pak Prabowo Subianto. Seharusnya laporannya itu ya ke Pak Prabowo Subianto, bukan ke Pak Jokowi. Nah, ini juga ada apa semua ya? Menurut saya langkah dari Budi Ari sangat blunder sekali ya, dimana saat ini bosnya itu sudah Pak Prabowo Subianto. Tetapi kenapa Budi Ari membocorkan terkait koperasi Desa Merah Putih ke Pak Jokowi? Ini kan sangat mengejutkan sekali. Ada apa semua itu ya? Seharusnya laporannya ya ke Pak Prabowo Subianto, bukan ke Pak Jokowi. Kalau untuk rakyat, Pak Jokowi selalu tegas dan setia di garis rakyat. Beliau mendukung penuh pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Pak Jokowi mengatakan yang penting dikelola secara profesional dan transparan dan bisa memajukan desa serta mensejahterakan warga desa, kata Budi Ari di kediaman Jokowi di Solo, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis pada 1 April 2025. Nah, jadinya pada saat lalu memang Budi Ari itu secara mengejutkan tiba-tiba berkunjung ke kediaman Pak Jokowi dan ternyata juga membahas hal ini terkait Koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya. Nah, yang cukup mengejutkan kalau kita lihat berita dari sini juga ya, Prabowo tunjuk Zulkifli Hasan sebagai ketua pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga sangat wow sekali. Yang pada saat lalu kita lihat Budi Ari yang melaporkan terkait Koperasi Desa ke Jokowi, tetapi Pak Prabowo malah menunjuk Zulkifli Hasan sebagai ketua pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini memang ada manuver-manuver yang sangat mengejutkan sekali ya. Apakah Budi Ari itu besok ketika setelah Lebaran akan terkena reshuffle juga? Ya, kita juga tidak tahu ya. Nah, dari sini bahkan dikomentari oleh Adam, gila dah berapa rangkap ini Zulkifli Hasan jabatannya. Nggak ada orang pintar ya. Padahal orang pintar banyak sekali ya. Dari meme harian seperti nggak ada orang ya. Walah, bener-bener ngawur yang ditunjuk manusia-manusia nggak jelas. Menterinya Budi Ari tapi yang ngurus malah Zulhas. Takut uang dipegang Budi Ari dibagai judul ya Pak. Ya, kayak Supermi Duo, lama-lama ini pemerintah double-double job. Anak TK memang lebih hebat dari Prabowo. Stop it. Grok, kasus korupsi apa yang melibatkan Zulkifli Hasan? Lah, yang Menteri Koperasi siapa, yang ditunjuk siapa? Wah, apakah ini termasuk salah satu bukti yaitu Budi Ari akan ditinggal ya oleh Pak Prabowo Subianto? Bahkan lebih mempercayakan Zulkifli Hasan loh daripada Menteri Koperasi Budi Ari itu sendiri ya. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari Tempo ya, Presiden Prabowo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengetuai Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menargetkan pembentukan Kopdes di 70.000 hingga 80.000 desa. Saya dapat tugas yang sangat mulia diminta Presiden sebagai Ketua Satgas untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, kata Zulhas di kantornya Gedung Graha Mandiri Jakarta pada 8 April 2025. Dia mengatakan pembentukan Kopdes tersebut akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dia menjelaskan Kopdes akan dibentuk untuk mengembangkan ekonomi desa dan menyambungkan potensi desa langsung ke perkotaan. Mudah-mudahan beberapa bulan ini bisa kami selesaikan. Itu jelas nanti pendanaannya dari APBN dan APBD akan dibangun 70.000 sampai 80.000 desa, ujar Ketua Umum Partai Amanat
park nasional. Menurut dia, keperluan desa dari perkotaan sebaiknya langsung didistribusikan oleh koperasi desa. Dengan demikian, jalur distribusi yang panjang bisa dipangkas dan lain sebagainya ya. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Nah, yang cukup mengejutkan lagi ya, bukan dari Kementerian Desa, tetapi Rocky Gerung bahkan bertemu dengan Dasko. Wah, ini ada apa ya? Ya, menurut saya apa yang dilakukan Pak Prabowo juga sangat keren sekali sih, merangkul semuanya ya, merangkul semua lawan-lawan politiknya. Bahkan juga Rocky Gerung bertemu dengan Bang Dasko, pada saat lalu juga Ibu Megawati bertemu dengan Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo juga tidak segan-segan berkunjung ke rumah Ibu Megawati. Itu sangat keren sekali loh. Nah, Rocky Gerung ke Dasko, Prabowo harus sering diskusi dengan Megawati dan Sri Sultana. Kenapa tidak dengan Pak Jokowi ya? Wah, ada apa ini ya? Ini dari FIFA, Presiden Akal Sehat Rocky Gerung dan Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko begitu lahap mencatap sayur lodeh di kawasan Senayan Park, Jakarta pada 7 April. Selain Rocky dan Dasko, tampak Jumhur Hidayat dan Ferry Juliantono ikut dalam pertemuan yang masih nuansa Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam pertemuan tersebut tidak ada pembahasan soal trending topik judi Kamboja yang menyeret nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko, tetapi pertemuan lebih mendiskusikan nasib bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sebab Dasko mengatakan tidak terganggu dengan serangan personal. Jumhur menyampaikan ada 3 hal penting yang menjadi isu pembicaraan sambil menyantap makanan. Pertama, kata Jumhur, Rocky Gerung menceritakan sekitar puluhan tahun lalu menemani almarhum Adnan Buyung Nasution bertemu Prabowo mendengar keinginannya untuk menjadi pemimpin besar sosialis dunia, setidaknya di Asia. Sosialisme ini tentunya mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan saat ini, terutama ketika pemimpin populis dunia Donald Trump melakukan disrupsi pada tatanan global lama yang sangat neoliberal. Berbagai negara yang terkena dampak Trump-Swar Trade dapat menggalang kekuatan dan solidaritas, apalagi bulan ini adalah bulan Konferensi Asia Afrika, kata Jumhur. Menurut Rocky, Prabowo dan Anwar Ibrahim, PM Malaysia, dapat menjadi duo pemimpin yang berduet membentuk soliditas pemimpin bangsa-bangsa berkembang melalui kerjasama antar negara. Dampak kebijakan Donald Trump dapat diatasi secara langsung. Indonesia harus cepat menunjuk duta besar baru di Amerika yang bekerja penuh ujarnya. Nah, jadi ya sangat mengejutkan sekali ya. Biasanya Rocky Gerung itu seringkali mengkritik dari Pak Prabowo Subianto, mengkritik Pak Jokowi dan lain sebagainya. Tiba-tiba Rocky Gerung berbisik-bisik ke Dasko ya, elit Gerindra. Prabowo harus sering diskusi dengan Ibu Megawati dan Sri Sultan dan bukan Pak Jokowi. Nah, ini juga ada apa ya? Nah, memang perpolitikan saat ini sangat tidak menentu sekali ya. Dan bahkan tiba-tiba ada pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati pada tanggal 7 April malam yang lalu ya. Dan tiba-tiba juga Rocky Gerung bertemu dengan elit Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ya. Ya, tapi saya berharap lah semoga saja Indonesia baik-baik saja ya. Apapun strategi politiknya, strategi dari pemerintahan, semoga saja bisa Indonesia lebih maju untuk kedepannya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.